Bandung sejak dahulu kala dalam sejarahnya dikenal sebagai Paris van Java atau Parisnya Jawa, serta kota kembang. Karena kota Bandung ini identik dengan keindahan, kecantikan, keasrian, dengan bunga dan pepohonnya. Namun dalam perjalanannya, kota ini berkembang menjadi kota yang padat dan memiliki berbagai macam tantangan urban. Nah, saat ini Insight berada di Bandung untuk melihat bagaimana upaya Wali Kota Bandung untuk mengembalikan reputasi kota ini kembali menjadi kota kembang Paris van Java yang nyaman dan menyenangkan bagi warganya. Kita akan berbincang bersama Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Kota Bandung dijuluki sebagai Paris van Java karena keindahannya. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan, sehingga morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkuk raksasa. Kota dengan luas sekitar 167 km persegi ini terkenal dengan wisata alamnya yang menakjubkan, udaranya yang segar, serta kulinernya yang lezat. Kombinasi itu menjadikan Kota Bandung sering dikunjungi warga dari luar kota, khususnya Jakarta pada akhir pekan. Posisi strategis dan potensi wisata yang menguntungkan tersebut membuat Wali Kota Bandung saat ini Ridwan Kamil terus menggenjot pembangunan di Kota Bandung menuju Bandung Juara. Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Kang Emil bersinergi dengan wakilnya, Odet M. Daniel, pada pemerintahan Kota Bandung periode 2013 hingga 2018. Di tangan Emil, Kota Bandung semakin terlihat indah, seperti adanya taman-taman di setiap sudut kota, perbaikan infrastruktur kota, hingga program-program lain untuk mengubah wajah Kota Bandung menjadi lebih baik. Kota Bandung pun beberapa kali mendapatkan penghargaan. Kerja kerasnya sedikit demi sedikit mulai dirasakan oleh warga. Saya puas soalnya tempat sampah di sini makin banyak. Terus jadi orang nggak buang sampah kemana-mana. Jadi kalau lagi jalan di situ ada tempat sampah buang. Terus di setiap taman-taman juga tempat sampahnya jaraknya nggak terlalu jauh kan. Jadi misalkan lagi diem di sini sebelah situ ada sampah jalan dikit gitu. Dengan jargon Bandung Juara, Ridwan Kamil menerapkan konsep Smart City untuk membenahi Kota Bandung. Kota tujuan wisata ini pun ternyata tak lepas dari masalah. Seperti banjir Cilencang, air yang menggenang ini terjadi akibat drainase yang kurang baik. Hasilnya, jalan raya pun akan berubah menjadi sungai dadakan. Masalah lain adalah kemacetan lalu lintas. Penyebabnya bervariasi, mulai dari jumlah kendaraan yang terus bertambah hingga faktor lain, seperti penataan pedagang kaki lima. Masalah kaki lima ini timbul tenggelam. Walaupun sudah disediakan tempat untuk berjualan, tak sedikit PKL yang berjualan di zona terlarang. Bandung juga didera beberapa masalah sosial lainnya, seperti pengelolaan sampah, kesehatan, hingga masalah kesejahteraan sosial. Hal ini menjadi pekerjaan rumah Wali Kota Bandung yang harus segera dituntaskan. Dari PKL karena masih banyak yang menjamur ya. Meskipun dari Gasibu udah mulai, tapi masih ada lah sedikit-sedikit mungkin. Dan kemacetan itu setiap tahun teh malah kerasa lah. Terus untuk infrastrukturnya itu terpusatnya di Dago, di di tengah-tengah kota. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2015, angka kemiskinan di Kota Bandung mencapai 360.000 jiwa dan 300.000 jiwa lainnya hampir miskin. Berbagai upaya dilakukan guna mengentaskan kemiskinan. Saya melihat itu catatan terakhir saya sekitar 360.000 masyarakat Kota Bandung itu masih dalam status yang miskin dan 300.000 yang hampir miskin gitu ya kalau istilah Biro Pusat Statistik itu. Ya tentu ini pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Rapor kinerja Wali Kota Bandung tentu akan dinilai oleh masyarakat, dan di tahun terakhir ini tentu masyarakat pun dapat menilai bagaimana kinerja Ridwan Kamil selama ini. Apalagi masih banyak program-program yang belum terselesaikan. Saya Ulhak, Bandung. Ya, saya sekarang ini sedang berada di pendopo Wali Kota Bandung. Akan langsung bertemu dengan yang punya, yaitu Wali Kota Ridwan Kamil yang dikenal sebagai Kang Emil. Halo Kang Emil. Halo Mbak Desi, senang Terima ketemu kasih. lagi. Ini kayaknya udah mau hujan, tapi kita ingin sekali di luar untuk menunjukkan Iya. keasrian dari pendopo ini. Kan Bandung kota kembang, Iya. maka di belakang ini berapa tahun ke belakang saya perbaiki supaya citra
kota bunganya hadir lagi. Saya terakhir di sini 3 tahun yang lalu belum seasri ini. Nah, kira-kira kegiatan yang dilakukan di sini apa, Kang Emil? Katanya kalau weekend orang boleh datang, Ya, ini kan ada yang pendopo, wedding juga di sini. Ini pendopo kan rumah rakyat. Dulu terkesan angker, sekarang very open gitu ya. Sabtu Minggu kita bikin piknik dari jam 9 sampai jam 4. Warga boleh duduk-duduk, bawa tikar, bawa makanan, foto-foto dan sebagainya. Mendekatkan sesuatu yang dulu terkesan seram dan jauh menjadi dekat dan akrab kan begitu. Ya, asal jangan buang sampah sembarangan. Kuncinya jangan buang sampah sembarangan. Kemudian di dalam pendopo kita ada pengajian, ada kegiatan kesenian, semua yang sifatnya budaya kita bantu, kita fasilitasi di sini. Jadi banyak setiap minggu selalu ada. Iya, jadi lebih hangat. Harus bikin janji sebelum datang. Kalau enggak sekadar, kan bisa membludak gitu. enggak masalah. Kalau sekadar hanya jalan-jalan mengunjungi tempat ini bebas, tidak perlu janjian. Tapi kalau membutuhkan fasilitasi penggunaan pendopo tentunya harus di schedule gitu. Katanya Bandung kan mahal kan kalau mau ada wedding atau Tapi saya perkawinan. senang Ini bisa gunakan secara gratis kan ya. Ini menjadi ramai lagi, menjadi hangat lagi. Saya kira itu penting, pesan yang penting. Ini tapi jangan-jangan karena ada ini agak angker dulu atau mungkin Dulu memang tidak dikonsepkan untuk open for public ya. Tapi sekarang saya senang berinteraksi dengan masyarakat. Indeks happiness juga berhubungan dengan social interaction. The more social interaction, the happier my citizen kan begitu ya. Jadi di mana ada tempat-tempat saya perbaiki, saya renovasi, saya buka, saya akan lakukan. Nah, Kang Emil ini followernya banyak dan sangat aktif ya, khususnya di Twitter. Kenapa merasa harus banyak ya? Memang kita lihat banyak cukup banyak ya pemimpin menggunakan Twitter. Tapi khusus untuk Anda, Kang Emil, dari awal saya lihat ya mungkin karena anakmu masih muda, gaul dan lain sebagainya. Tapi seberapa It's penting? very simple, Mbak Desi ya. Penduduk Bandung 2,4 juta, yang punya Facebook 2,1 juta. Jadi kalau saya berkomunikasi, apakah lewat TV, kan susah, tidak selalu tiap hari. Apa harus posting di koran, ngeprint, itu juga nggak bisa tiap hari. Yang paling murah, tidak bayar, dan cepat adalah dengan media sosial. Nah, makanya media sosial saya hanya punya prinsip, I only post positive news, I only post positive mood, dan kira-kira begitu kan, memberitakan agenda, menjawab pertanyaan, mengklarifikasi tudingan, mengedukasi, dan lain-lain. 20% gaya bahasanya harus humoris, kalau itu ilmiah, very scientific. Facebook bilang orang Indonesia kalau beritanya serius, interaksinya dikit. Tapi kalau beritanya humoris, interaksinya jauh lebih banyak. Jadi kalau saya bikin campaign, buanglah sampah pada tempatnya, yang komen cuma 200. Tapi kalau saya tambahi, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Nah, gitu ya. Cuma nambahin satu kalimat, pesan sampai, interaksi ribu-ribu. That's very Indonesia. Jadi sangat efektif juga ya. Ini menurut Anda sebagai seorang yang memimpin kota Bandung ini, saya lahir di Bandung loh. Jadi saya punya ikatan emosi juga terhadap kota ini. Itu feedbacknya memang digunakan untuk mengukur seberapa efektif pekerjaan atau kinerja Anda. Dulu waktu saya perbaiki jalan-jalan dengan kursi-kursi, waktu konferensi Asia Afrika 2015, itu kursi yang rusak belasan, diinjak-injak kan. Ketangkap satu, karena dia memposting kelakuannya kan, ketangkap, saya hukum sosial. Hukumannya saya posting juga, ngepel jalan Braga kan, gara-gara jadi viral, orang kapok. Karena orang Indonesia lebih takut dipermalukan dibanding hukuman badan atau denda. Sekarang kursi saya satu pun saya lihat jarang ada yang rusak. Jadi artinya bagaimana media sosial ini kita pergunakan mengedukasi, akhirnya masyarakat peradabannya pelan-pelan naik kelas kan. Yang dulunya cuek, yang dulunya buang sampah sembarangan, sekarang mereka jauh lebih berkurang. Kang Emil ini sudah hampir tahun ke-4 ya, masuk tahun ke-4 ini. Tahun. Itu terasa sekali perubahan dari yang kalau kita sebut behavior atau cara kelakuan. Ya. Apa-apa saja yang paling kebersihan menonjol? sudah lebih baik. Dulu orang kalau ada sampah, kamu ambil sampah, Pak Wali ini bukan sampah saya, udah ada dari tadi. Kalau sekarang tanpa saya perintah, walaupun bukan sampahnya diambil sendiri kan begitu. Kedua, sekarang back to school populer, anak-anak sekolah. Sekarang lagi kampanye jalan kaki ke sekolah. Jadi dari new values ya, yang sebenarnya universal dan udah lama tapi hidup lagi. Jadi perilaku itu kelihatan berubah. Tapi ini karena ada contohnya dari ada contoh pimpinnya. Dan ada sistem hidupnya ya, ada ruang yang kita ciptakan.
mereka ternyata ngikut. Jadi selama ini manusia tidak bergerak karena nggak ada contoh. Iya, dan ini harus disistemkan kan. Ini Kang Emil kita kelihatannya Iya. sudah hujan. Ini Designing way of life lah Nah, kesimpulannya begitu. dan biasanya juga kalau hujan ini mungkin suka menimbulkan masalah. Nah, mungkin kita tanya di dalam saja. Kita Ya, boleh boleh. Ya. lanjutkan ke dalam yuk. Ya, kita lanjutkan perbincangan bersama Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil atau Kang Emil. Kita sekarang sudah pindah ke dalam karena hujan di luar, tapi saat ini Kang Emil kita di kantor ini, ruang kerjanya Kang Ini Emil. di dalam rumah dinas, di ruang kerja lah istilahnya. Nyaman sekali, di luar kita lihat ada pohon, banyak bunga, ini serasa di Swiss ya. Konsep di balik ruang kerja ini apa Kang Emil? Gini, saya ini kan arsitek ya. Menurut psikolog katanya saya ini kreatif kalau ruangannya jangan terlalu rapi. Itu aja. Jadi saya desain ruang kerja saya rada berantakan yang diatur kira-kira gitu. Tapi kalau terlalu steril, terlalu minimalis, saya nggak bisa punya imajinasi gitu. Jadi makanya lukisannya ditaruh sembarangan sebagainya, ternyata jadi lebih hangat kan, lebih warm kan, lebih begitu sehingga saya secara psikologis lebih produktif. Ini ruangan, ada meja saya, ada meja istri saya karena istri saya juga sibuk ya. Nggak pernah berantem itu? Oh, Satu pasangan Istri suami saya istri dalam... lagi hobi main catur, jadi kalau berantem selesaikan di papan catur aja. Tapi bagus juga, selalu mendapatkan feedback ya nanti. Sering ada diskusi-diskusi Sering, biasanya. iya. Apa-apa Karena- saja topik yang di... Biasanya kalau saya punya tough decision ya, saya biasanya tanya istri lah. Kadang-kadang istri bisa berpikir sebagai warga kan, kadang-kadang istri bisa berpikir sebagai wanita, perspektifnya gimana terhadap keputusan yang akan saya ambil. Kadang-kadang saya berubah pikiran juga, jadi istri saya selain penyemangat, partner juga dalam pengambilan keputusan. Iya. Dia juga cerdas, jadi kadang-kadang mengkritisi, komentarin postingan saya semua demi kebaikan tentunya kan. Jadi Katanya behind a successful man there is a even more successful woman. di Ya. balik lelaki sukses ada wanita hebat di belakangnya. Di balik wanita hebat kartu kreditnya 4. Jobnya begitu. Tapi di sini ada apa tuh patung Presiden Soekarno, ada Nelson Mandela, ada Gamal Nasser Abdul yang Nasser, dulu Mesir. di Mesir dan hadir ya pada saat KTT Asia Afrika. Ini supaya apa, menginspirasi Kang Emil Iya, untuk saya membantu itu mendapatkan senang belajar ya. Dan saya meyakini belajar lebih cepat itu adalah dengan belajar sejarah. Sejarah dari siapa? Dari orang-orang yang pernah melewati waktu-waktu yang sangat sulit. Kepada orang-orang yang pernah ditugasi sejarah sebagai pemimpin. Saya punya catatan plus minusnya Soekarno apa, plus minusnya Soeharto sampai Pak Jokowi, plus minusnya semua. Dan saya pelajari plusnya gitu. Sambil mengambil hikmahnya, jangan sampai saya ikut yang minusnya. This is my way to learn gitu ya. Bagaimana leadership saya. Karena leadership itu tidak ada ukuran kuantitas. Oh, Anda hanya wali kota, yang ini presiden berarti lebih susah. Enggak juga. Semua problemnya sama-sama saja, kualitas konsekuensinya sama. Ternyata leadership penting. Dan leadership itu nggak bisa shortcut. Jadi harus learning by experience. dan ini harus terus menerus ya. Ya, itulah kenapa saya nggak ke Jakarta, bukan tidak mau bertarung, tidak mungkin menang, tapi di Bandung pun problem masih banyak kan. Saya punya janji ingin menyelesaikan. Bandung juga miniatur Indonesia, sebutkan masalah Indonesia ada di Bandung kan. Sebutkan potensi Indonesia di Bandung juga ada. Jadi sebenarnya saya mengeksersis little Indonesia lah kira-kira begitu. Dari mulai inflasi, harga daging sapi, dari mulai kemacetan semua. Tapi itu kan mendewasakan. Jadi setahun pertama saya masih gelagapan, tapi tahun ketiga ini saya udah paham how to Sudah run. masuk ya setelahnya Ya, itu how sudah to ketemu. control, to run, to manage dengan baik lah. Kuncinya di Indonesia itu ternyata pemimpin itu harus banyak merangkul. Jadi kalau pemimpin itu berjarak, susah dihubungi, menjauh dari rakyat, disitulah letak problem. Tapi kalau pemimpinnya dekat, definisi dekat sekarang tidak harus fisikal. Saya dekat secara digital. Orang mau komplain apa saja sekarang mudah kan. Nah, dengan leadership yang merangkul ini atau di tengah-tengah pasukan ini,
mereka merasakan nyaman. Karena nyaman, trustnya tinggi. Karena trustnya tinggi, kondusif. Nah, itu. Iya, dan ini sudah masuk tahun ke-4 ya. Gimana Kang Emil? Kan cita-citanya kan membuat Bandung sebagai smart city ya. Apa lagi yang masih menjadi Jadi begini, PR perlu betul. diurus? Reformasi birokrasi kami sudah baik ya. Kalau saya ini anak sekolah yang dikasih rapot lah kira-kira. Rapot kita udah keren ya. Dulu ranking 200, rapot dari Menpan sekarang ranking 1. Ya, Ini sudah e-government sudah semua? e-government, dengan e-government, dengan tadi leadership in the middle tadi ya, kepemimpinan yang turun tangan bukan lepas tangan. Rapot dari Menpan dulu ranking 200, sekarang ranking 1. Rapot dari Kementerian Dalam Negeri dulu puluhan, sekarang sudah 5 besar, 10 besar katanya. Kemudian pelayanan publik dari Ombudsman dulu rapotnya merah, sekarang rapot hijau. Jadi itu progresnya. Dulu kotor, sampah di mana-mana, sekarang sudah bersih, kita dapat adipura dan lain sebagainya. Jadi progresnya berjalan. Persib juara lagi ya setelah 19 tahun, itu juga menambahi. Tapi ada satu hal yang saya tidak mau menyerah tapi susah, yaitu menghadirkan public transportation. Nah, ini Karena dia. untuk kota metropolitan sekelas Bandung, kami harus punya LRT, punya MRT, punya monorel yang menjadi solusi. Tapi harganya itu kan belasan triliun. Jadi intinya kami punya problem tapi kami nggak punya duit. Saya minta ke pusat masih jadi wacana. Saya minta ke swasta, swasta masih ragu-ragu. Jadi kalau ditanya challenge saya hari ini, masalah kemacetan equal dengan masalah affordability-nya. Nah, tapi saya nggak mau nyerah. Tapi kan nanti akan ada rencana kereta api cepat dari Jakarta Kereta Bandung. api Ini cepat kan membantu. mengkoneksi Jakarta ke Bandungnya saja, Ya. tapi within Bandung areanya kami Masih punya kesulitan, masalah, ya. tidak ada uang yang cukup. Nah, saya lagi cari cara kreatif bagaimana pihak ketiga bisa masuk, swasta tapi mereka tidak rugi kan. Nah, kita lagi lihat aset-aset kita bisa nggak dioptimalisasi sebagai mengkompensasi. Nah, challenge kita di situ. Lain-lain relatif saya boleh sampaikan before afternya kita sudah baik lah. Ini kembali ke transportasi karena ya dengan adanya tol dan nanti kereta api ke Bandung justru mungkin akan menambah kemacetan juga, makin banyak kan orang sekarang yang berkunjung ke Bandung kan juga tamu-tamu 6 juta internasional. orang. Ini juga salah satu jadi destinasi bagi wisatawan seluruh Indonesia dan juga Masalahnya dari luar begini, negeri. wisatawan kita 6 juta orang setahun, which is good for economy ya. Mereka spend 1 juta per orang, kita ada 6 triliun per tahun uang wisatawan. Itu yang membuat kita tumbuh hampir 8% ekonomi. Itu ya, luar biasa ini, jauh di atas tertinggi di pertumbuhan Indonesia kan. Yang jadi problem adalah kalau misalkan Mbak Desi ke Jogja ke Bali kan terbang. Terus nggak bawa mobil sendiri kan? Iya. Nah, tapi kalau ke Bandung kembalikan, semua yang ke Bandung turis itu bawa mobil sendiri. Satu itu. Kedua, semakin trotoar diperbaiki, taman diperbaiki, kan makin nyaman. Makin populer kan, makin banyak mobil juga kan begitu. Iya, Jadi ada dilema itu. Tapi saya di sisa setahun setengah ini sedang berjuang betul-betul menghadirkan the impossible yang namanya mass rapid transport. Tapi paling cocok untuk Bandung itu sendiri, Kang Emil, kan ini kan konturnya kan bukan seperti Jakarta ya kan flat gitu atau datar. Di sini kan dari segi jumlah jalan yang ingin ditambahkan juga sangat terbatas. Makanya di Bandung Ini itu yang terbaik kita apa ya? multimodal. Multimodal itu selain LRT kita sedang melelang cable car. Jadi dari bukit ke bukit yang miringnya ekstrim, nggak mungkinlah kereta naik kan. Nah, jadi yang datarnya mimpinya ya, datarnya itu pakai kereta rel base dan bis, nanti yang antar bukitnya cable car. Nah, ini sedang lelang, mudah-mudahan dalam 2 bulan ada pemenang dan saya bisa deliver ke warga Bandung. Inilah transportasi masa depan. Mungkin belum selesai 100% tapi minimal prototipenya sudah terlihat. Ngomong-ngomong, Kang Emil, tadi kita bicara mengenai udah sukses ya e-government dan lain sebagainya. Itu sudah berhasil menurunkan yang namanya korupsi, pungli, karena kan kalau tidak salah kan itu masih
masih ada saja kan penyakit seperti itu. Ini Iya, ini betul. apa Jadi yang begini ya. masih perlu diperbaiki? Yang kena KPK itu masih. Contoh ya, tahun lalu saya menghilangkan izin. Komplain banyak, Pak, kami kena pungli di RT RW kelurahan kecamatan, padahal bisnis kami kecil kan. Wah, terus kami ditahan berbulan-bulan, kabarnya tidak jelas. Akhirnya saya bikin a very drastic decision ya, pertama di Indonesia, saya bilang kita hilangkan, bukan dipermudah lagi, dihilangkan. Jadi bisnis di bawah 500 juta rupiah nggak perlu pakai izin, cukup lapor kan. Kemudian bisnis yang besar baru online. Nah, sehebat-hebatnya teknologi, kalau mental, mohon maaf ya, mental orang di belakang teknologi itu tidak berintegritas, itu yang jadi problem. Jadi kami masih mendapati 1-2 individu-individu yang masih mencoba menyiasati teknologi, kan begitu. Gini-gini saya udah mecat pegawai lebih dari 12, tapi kan tidak terberitakan. Jadi yang kena kasus atau apa, saya akui teknologi tidak menjamin, ya. Dia mengakselerasi tapi tidak menjamin. Jadi tetap dua-duanya saya lakukan. Mudah-mudahan suatu hari betul-betul seperti Hong Kong, seperti Singapura, integritas indeksnya baik karena mental dan teknologi merging jadi sebuah gaya hidup dalam pelayanan publik. Tapi reformasi birokrasi ini kan terus-menerus kan dijalankan, Kang Emil. Nah, terus terang selama 3 tahun ini, tadi sudah disebut transportasi paling sulit, tapi dari segi mengubah, ya kita kan tadi mendengar sekarang habit seperti membuang sampah berkurang, lebih gaya hidup sehat, ya, naik sepeda itu juga ditingkatkan. Tapi sebenarnya yang paling susah ya untuk mengubah menjadi lebih positif ya mental atau attitude dari masyarakat Bandung ini, apa-apa saja Kang Emil? Dan kalau dari kacamata saya ya mereview, orang Indonesia itu suka melanggar aturan, merasa tidak bersalah karena yang melanggar aturannya banyakan. That's the problem. itu jadi normalnya itu ya. Contoh ya, Pak Wali, kenapa saya harus bayar pajak PBB? Tetangga kiri saya nggak bayar. Tetangga kanan saya nggak bayar, depan saya nggak bayar. Padahal dia tahu itu kewajiban, kan begitu. Satu contoh. Restoran, yang lain juga nggak bayar. Kenapa saya harus bayar? Akhirnya saya tempel pakai spanduk, pernah kan? Hukuman sosial tadi. Restoran ini belum bayar pajak. Panik karena saya posting di 9 Twitter. juta followers saya. Dia panik. Sekarang paling ampuh 24 ya itu. jam kemudian akhirnya dia bayar, kan begitu. Saya pernah mergokin nangkepin ibu-ibu naik motor kan ke trotoar yang lampu sennya ke kanan beloknya ke kiri itu kan. Saya tanya, ibu kenapa ke trotoar naik motor, kan ada aspal di sebelah ibu. Oh Pak Wali, saya hanya ikutan yang di depan, kirain boleh. Padahal udah tahu logikanya mengatakan trotoar is for pedestrian kan. Namanya juga coba-coba. Nah, jadi saya lagi mengedukasi mereka-mereka yang terbiasa hidup unruly, melanggar aturan karena banyakan tadi. Nah, saya dimudahkan sekarang oleh regulasi dan oleh media sosial. Waktu ibu-ibu saya tanya, ibu mau saya denda, tilang, atau saya masukin Facebook? Pak Wali, mendingan saya didenda aja. Gitu. Saking takutnya muncul di Facebook lebih mengerikan dibanding dihukum denda. Akhirnya saya ketemu. Jadi sekarang cara saya meningkatkan peradaban warga saya, media sosial memegang peran penting karena we are very urbanized gitu kan. Hampir seluruh warga Bandung pegang HP, ya, technically lah. 80% punya sosmed kan. Jadi ya udah, saya gunakan cara berkomunikasi hari ini sebagai alat untuk mengedukasi. Masalah hoax juga sama, masalah buang sampah juga sama, masalah bayar pajak juga sama. Tapi saya boleh sampaikan before afternya saya bisa pertanggungjawabkan. Pertama saya masuk mah cuek. Nggak ada orang mau jalan kaki, nggak ada orang mau sepedahan, nggak ada orang mau ke taman, bayar pajak juga sembarangan. Sekarang pajak kami meningkat 100 miliar kan, kemudian baik to school rame, anak-anak Dan taman-tamannya banyak sekali. Ada berapa jumlah tamannya? Dan di Bandung ada tema-temanya juga. taman sebenarnya ada ratusan, tapi yang berhasil saya upgrade sekitar 150-an lah ya, terdiri dari taman besar dan taman-taman di kampung-kampung gitu. Dan yang paling berterima kasih kepada saya,
justru adalah masyarakat menengah bawah, warga miskin. Pak Wali, terima kasih dengan banyak taman ini. Dulu saya harus ke mall. 2 minggu pertama it's okay, tapi 2 minggu berikutnya kami kehabisan uang kan. Nah sekarang gara-gara tamannya temanya macam-macam, anak saya nggak mau ke mall lagi, pengennya tiap minggu beda-beda tamannya, dan kami bisa piknik dengan bawa makanan dari rumah, sehingga bisa membahagiakan anak, bisa menghemat uang. Nah, jadi taman ini ada relate to happiness, relate to ekonomi juga gitu. Jadi jangan menyepelekan the power Itu of penting public justru space. ya, ini kan tempat rekreasi. Dan yang saya paling mengharukan ya, setelah trotoar ini saya perbaiki, ada 40 jalan saya benerin, tiba-tiba senior citizen yang kursi roda itu tiap pagi berjemur. Yang dulu kan menua di Indonesia itu kan di rumah aja kan, takut keserempet, takut kecopet, takut macam-macam. Sekarang dengan trotoar lebar-lebar di Bandung, tiba-tiba saya sering menemui pagi hari ya, lansia-lansia yang berkursi roda itu, dia bahagia tanpa bicara gitu, diam aja gitu. Itu mengharukan. Dan Jadi, anak juga punya tempat bermain kan di betul, situ. jadi istilah saya ketika kota dimanusiawikan, maka cerita-cerita kemanusiaan itu jadi rutinitas harian gitu. Dan kita juga hidup di kota itu juga bisa hidup sehat ya. Biasanya kota kan identik dengan polusi. Kata kunci saya lalu adalah manusiawi. Phishing, ya. Ya, itu- Manusiawi ya. Ya, memanusiawikan. Kunci- Ngomong-ngomong, Kang Emil sendiri yang setiap ada tweet Sampai yang hari ini saya keluar punya 3 dari- akun, Twitter, Facebook, Instagram. Saya pegang sendiri, believe it or not, percaya atau itu tidak. nggak menyita banyak waktu itu. Biasanya kapan? Kan Jam-jam ada berapa? konsep multitasking. Ini kalau lagi break siaran kan ada waktu 5 menit, ngecek dulu, posting dulu, balik lagi kerja. Jadi tidak betul kalau orang banyak ngeposting sama dengan tidak kerja. Itu very old mindset. Kalau saya banyak posting identik dengan tidak kerja, tidak mungkinlah ada 200 penghargaan, Iya, luar achievement, biasa. Dalam perubahan kan. waktu 3 Saya ingin tahun. membuktikan kerja bisa berprestasi, komunikasi jalan terus, bukan 2 hal yang harus dipisahkan karena multitasking tadi kan begitu. Tapi pernah mengirim Twitter tapi setelah itu langsung wah harusnya karena mungkin tidak terlalu dipikirin Banyak. atau Tapi sekarang menyesal. setahun terakhir sudah tidak lagi. Kalau dulu kalau lagi emosi Ini itu kan langsung- bawaannya ingin langsung. Tapi sekarang Kemudian caci maki dari Iya. yang menjawab. sudah saya tahan. Jadi itu pelajaran, hati-hati. Gimana? Tweetmu harimaumu. Iya. Ini PKL itu kan biasanya kan kalau ada trotoar kan langsung yang jualan dan lain sebagainya itu Sudah Tidak lebih dari 10 PKL saya tertibkan. Saya selalu win-win ya, tidak pernah menggusur tanpa solusi. Yang paling fenomenal di Jalan Cihamplas, itu PKL yang puluhan tahun di bawah bikin macet, bikin ribet. Sekarang saya naikkan ke atas karena saya bikin skywalk. Nah skywalk ini itu tujuannya untuk orang jalan kaki. Kedua, untuk menertibkan yang di bawah tidak rapih menjadi lebih tertib. dan bisa sambil berjalan kaki bisa belanja di teras dan lain Ciamplas. sebagainya. Ya. Luar biasa pertumbuhan di Bandung jauh di atas rata-rata, tapi ini dibarengi dengan pemerataan dari segi income. Ya. Kita Kang kan Emil. kalau dalam Kesejahteraan masyarakat itu. konsep pembangunan kita kan ada Gini ratio ya. Bagaimana ketimpangan ini kita lawan. Nah, kita ini sekarang punya dinas khusus penanggulangan kemiskinan. Jadi ada kantor khusus orang miskin kota itu diurus oleh kita. Pendidikan gratis, sekolah gratis, sembakonya diurus, beli ke warung yang bersubsidi, perumahannya dan sebagainya. Yang kedua, saya banyak program ekonomi kerakyatan. Satu tadi izin saya hilangkan kan. Ya. Kedua, saya punya kredit tanpa agunan sampai 30 juta. Sudah 13.000 warga miskin kita kasih, 3.000-nya mereka yang pernah terkena rentenir sekarang bebas. Jadi kalau tidak punya motor, punya kulkas itu asal mereka berkumpul berlima, mereka boleh masing-masing dapat 30 juta. Kalau satu macet 4 tanggung jawab. Nah ini the Grameen Bank-nya Iya, Grameen of Bank. Bandung, inspired by Grameen Bank. Saya punya bank BPR. Saya bilang fokus sekarang di zaman saya hanya micro business. Dulu performanya jelek karena
NPL-nya tinggi biasanya. Iya, masih duitnya kemana-mana nggak jelas, Dan ke bunganya pejabat. juga. Wah, saya bilang stop, sekarang micro banking. Nah itu, jadi ekonomi ini saya protect, yang miskin diproteksi, yang investasi besar saya fasilitasi. Saya sekarang lagi siap opening aerospace technology dari Amerika, investasinya 2 triliun, saya urusin si izinnya itu, memastikan mereka happy dengan standar pelayanan. Nah jadi konsepnya 2, yang investasi besar kita fasilitasi, yang menengah bawah miskin kita proteksi. Tapi ujungnya kita hanya fokus ekonomi kreatif. Kita nggak akan compete dengan Jakarta, kita fokus ekonomi kreatif. Dan secara angka saya lihat juga angka kemiskinan sudah semakin menurun ya. Tapi kantong-kantong kemiskinan itu masih ada di mana-mana saja kalau di Bandung yang masih. Problem Bandung tuh begini, Mbak Desi ya. Kita ini ibu kota provinsi, 2 ekonomi paling baik. Jadi menjadi gula-gula dari kota kabupaten sekeliling. Penduduknya juga semakin padat kan jadinya. Jadi saya serba salah, Bandungnya saya bikin luar biasa, tapi kalau ada ketimpangan dengan sekeliling kan, saya didapatkan sebuah situasi problem sosial muncul. 90% saya di jalan menertibkan PKL, gelandangan, anak jalanan, dan lain-lain, itu 90% bukan orang Bandung. Dari kota A, kabupaten B, dan sebagainya. Jadi, it's a regional problem lah, poin saya begitu. Tapi minimal di tempat yang saya lakukan, ini saya bisa bertanggungjawabkan. Nah kemudian ada satu eksperimen yang mungkin saya banggakan ya, yaitu Happiness Index. Ini seperti di Bhutan ini ada Betul, National inspired by Happiness. Bhutan, National Growth of Happiness. Saya terjemahkan pakai survei dulu kan, saya kan ilmiah. Ternyata 2 hal, orang Bandung itu bahagia kalau familinya harmonis. Nomor 2 adalah social interaction. Udah, rumusnya 2. Jadi apa yang terjadi? Saya bikin gerakan Sabtu lansia yang kesepian, saya temenin oleh relawan kan. Jadi mereka secara kemanusiaan merasa tidak ditinggalkan. Orang miskin nanti datang ke satu pintu aja, kayak bisnis lounge di airport gitu ya, nggak akan dibikin tempat yang ini. Kemudian taman-taman dibanyakin, pengajian, saya launching subuh berjamaah tiap hari Minggu kan, ada program maghrib mengaji itu. Jadi warga merasa mental juga diperhatikan, anak-anak juga tenang, orang tuanya tenang, anak-anaknya ke masjid kan begitu kan, hari Minggu ke sholat subuh, ke kebaktian gereja, kemana-mana. Jadi itu. Jadi bagian dari komunitas ya. Itu di Happiness Project itu. Jadi intervensi ke semua aspek kehidupan. Makanya jadi pemimpin hari ini harus multidimensi. Tapi itu sudah terasa dampaknya bahwa jauh lebih bahagia itu. Skor terakhir kan 72 dari 68. Ya, jadi pelan-pelan naik 4 poin terus aja kan. Kalau di BPS kan 025 tidak bahagia, 2550 kurang bahagia, 50-75 bahagia. Tapi kalau nggak salah Gini ratio-nya masih ini ya, masih agak jauh ya. Kalau Jawa Barat secara keseluruhan masih 0,40 sekian persen. Hampir gitu, sama dengan Jawa Barat. Jadi ini bagaimana ya? Tadi ada saya bilang jadi mengurangi. saya hanya bisa melakukan intervensi kepada gini. Uang APBD saya hanya saya bisa belanjakan ke KTP Bandung kan? Iya. Tapi definisi kemiskinan versi BPS, siapapun imigran yang datang ke Bandung 6 bulan, dihitung sebagai statistik, itu yang nggak fairnya. Jadi saya nggak bisa ngukur kan, 600 miliar saya pakai buat mengentaskan kemiskinan, nurunin Gini rasio. Tapi angka kemiskinan. Tapi angka migrasi dihitung sebagai tanggung jawab Dan mereka saya. mungkin belum berkontribusi ya terhadap Dan mereka tidak perekonomian. terdampak oleh uang saya, karena uang saya nggak bisa belanjakan, karena bukan KTP Bandung kan. Iya. Jadi Gini rasio ini tricky lah kira-kira begitu. Iya, tapi jadi happiness index ini mungkin lebih cocok dalam hal Bandung. Ngomong-ngomong tentang uang masuk dan uang keluar, ya bagaimana Anda mengelola APBD ini dan juga apa yang menjadi prioritas? Karena ya kalau dari secara nasional atau secara provinsi kan pendidikan itu masih lumayan cukup tinggi. Tapi kalau saya lihat kan Bandung kan banyak sekali itu perguruan tingginya yang sudah. Ya, indeks pembangunan manusia atau Human Development Index kita sudah di atas rata-rata nasional. Ya, kita sudah tinggi sekali. Kesehatan, pendidikan, daya beli juga sudah baik. Jadi sekarang kita fokus
memang pada infrastruktur ya, karena infrastruktur ini membuat hidup produktif atau tidak produktif, membuat orang ini makin stres atau makin bahagia kan begitu. Contoh ya, saya melatih the sense of innovation dari ASN saya. Mereka yang berinovasi saya hargai, saya sekolahkan ke Korea, ke Singapura, Lee Kuan Yew of School Public Policy, ke Portland, Oregon di Amerika juga, bagian dari reward punishment. Akibatnya apa? Sekarang problem-problem di bawah banyak gagasan dari mereka. Contoh kita bulan depan akan memulai program layad rawat, home medicare bahasa Inggrisnya. Layad itu bahasa Sunda artinya mendatangi, rawat itu merawat. Jadi dokternya yang datang ke warga miskin, bukan warga miskin yang ke rumah sakit. Karena kos dirawat di rumah sakit Jauh lebih dikalikan besar, total jauh lebih besar dibanding saya membiayai dokter dan perawat mendatangi warga miskin kan? Ongkos bensin aja kali mungkin. Ya, untuk ongkos sana, bensin sama dan sebagainya. Jadi ini contoh, obat-obatan, ya. kita terus perbaiki dengan inovasi-inovasi seperti itu. Nah itulah yang menjadi keseharian kita terkait masalah solusi-solusi terhadap problem yang menjadi prioritas gitu kan. Tapi cukup ketaatan membayar pajak itu cukup semakin meningkat ya. Jadi ya. sangat membantu ya, paling tidak defisit tidak terlalu besar ya. Nah karena kita punya keterbatasan fiskal, saya akan menyiapkan namanya PPP Center, Public Private Partnership Center. Sebuah lembaga yang mengatur lalu lintas. Pemkot butuh rumah sakit, butuh flyover 30, butuh LRT, cable car lain-lain, bertemu dengan investor-investor luar negeri yang terbiasa dengan standar manajemen internasional. Nah kita dibantu ADB sekarang kan. Kalau itu jadi dalam sekian bulan kita punya sebuah institusi yang profesional dan saya punya keyakinan tanpa APBD yang besar kita bisa mendeliver perubahan. Karena dengan hukum ekonomi kan, saya cicil 15 bulan, saya cicil 30 tahun, tapi perubahan datang cepat di tahun-tahun pertama oleh dana dari swasta atau pihak ketiga. Nah logika ini tidak ditemui dalam logika membangun Indonesia. Saya Bandung ingin jadi yang pertama menunjukkan ke Indonesia, kita bisa loh dengan uang yang tidak ada, dengan uang yang sedikit, perubahan bisa hadir. Biasanya dicari oleh investor kan the cost of doing business yang rendah, efisien, kan tidak ada termasuk sense of security-nya. Maka selalu nanya regulasinya udah ada belum, jaminannya apa. Nanti di PPP Center itu kita lakukan. Nah ngomong-ngomong mengenai laporan banjir dan lain sebagainya, ya bisa dikatakanlah rawan macam-macam juga kan Bandung ini. Lingkungan hidup yang terancam, misalnya banjir dan lain sebagainya. Ini masalahnya tuh begini Mbak, saya ini kota yang berada di dasar mangkuk ya. Si gunung-gunung yang ada mengelilingi sumber airnya itu bukan wilayah saya. Dan itu biasanya villa-villa itu kan. Iya, kalau gunungnya gundul, dibangun pembangunan macam-macam, kita kena dampak. Jadi sehebat-hebatnya kita dengan infrastruktur anti banjirnya, kalau di atasnya tidak bisa dikendalikan, sama aja bohong lah kira-kira begitu. Maka kuncinya koordinasi. Nah, bagaimana koordinasi khususnya dengan gubernur? Ya ini tanggung jawabnya ada di provinsi. Saya kan nggak bisa nyuruh-nyuruh bupati sebelah kan satu level gitu. Contoh ya di sebuah titik nih, Pak Wali di sini banjir. Saya bilang kenapa banjir, kan udah saya beresin gorong-gorong. Iya Pak Wali, gorong-gorongnya udah beres. Tapi di sana disumbat. Saya bilang disumbat di mana? Itu kelihatan Pak Wali. Ya udah kita beresin ke sana. Tapi itu kabupaten Pak Wali. Jadi saya nggak bisa gitu. Padahal semudah saya suruh sumbatannya diterobos, selesai kan? Tapi kalau saya lakukan, diberitakan, Ridwan Kamil ini membuat aksi di tanah orang, apa jangan. Iya, ini mungkin ekses negatif dari otonomi daerah itu juga ya. Tapi ini apa ya yang... Jadi solusinya sekarang kita berharap... Kenapa nggak get on well gitu? Berharap Presiden segera menerbitkan peraturan Presiden tentang cekungan Bandung. Cekungan Bandung itu 5 kota kabupaten, ada governing body-nya gitu kan, yang bisa mengkoordinir. Sekarang nggak ada. Kalau ada governing body kan saya tinggal lapor, Pak pejabat siapa gitu kan, tolong yang tadi tersumbat, Bapak yang merintahkan dong, jangan saya kan begitu. Nah kan dia bisa, hey sumbatannya dibereskan. Gubernurnya juga harusnya. Jadi kesimpulannya masalah banjir di Bandung tidak semata-mata
purely natural issues gitu Mbak ya. Jadi lebih banyak juga coordination issues. Dan juga ya pembangunan villa di tempat-tempat yang Kalau tidak di bawah semestinya. kepemimpinan saya udah jarang ngasih izin-izin bangunan besar tinggi di bukit-bukit. Boleh dicek. Gitu. Tapi nggak jarang ya rapat koordinasi dengan gubernur dan para bupati lain itu untuk. That's the issue. Jarang. Nggak bisa. This is not something that you can. Saya udah Boleh sampaikan nggak gitu? berkali-kali, tapi suara saya kan di bawah gitu. Nah itu problem hari ini kadang-kadang bukan uang, kadang-kadang bukan solusi, kadang-kadang semata-mata komunikasi. Ya, koordinasi. Misalnya kalau hulunya macet ya hilirnya juga repot. Nah, sampah ini kan tadi dikatakan sudah membaik lah. Tapi bagaimana penggunaan sampah itu sendiri supaya energi problem metropolitan kan macetan, banjir, sampah. mendaur ulang sampah. Sampah ini strateginya dua. Kita mereduksi dengan edukasi, kita menteknologikan ujungnya gitu kan. Nah ujungnya ini kan lagi persiapan waste to energy ya, sampah menjadi listrik itu sedang proses. Nah yang mereduksi dengan edukasi itu banyak, saya melarang styrofoam. Plastik kantong sedang persiapan menggeser dari konvensional plastik ke plastik berbasis singkong kan, yang bisa terurai dalam hitungan jam kan begitu ya. Tapi kan butuh edukasi. Saya sudah bikin peraturan green building. Siapa-siapa yang tidak punya sertifikat green building, saya nggak kasih IMB. Ini mulai Januari sudah dilakukan. Kalau semua dilakukan, kita menghemat listrik bisa 500 miliar selama sekian tahun, memproduksi oksigen sekian ribu pohon equal gitu kan, itu sudah dilakukan. Kemudian denda, kemudian gerakan pungut sampah, is a new culture, inspire dari Jepang. Saya dulu ke Jepang, terus kakek-kakek, nenek-nenek itu kumpul-kumpul bukan arisan, tapi pungut sampah. Saya bilang keren amat, kan kotanya udah bersih. Saya tanya, memang di Jepang begini? Sambil ngobrol-ngobrol sosial sambil pungut sampah. Pulang dari Jepang, ini saya bikin Senin, Rabu, Jumat, anak-anak, warga gerakan pungut sampah kan. Jakarta ada pasukan oranyenya. Nah kalau di Bandung warga yang berpartisipasi sebagian besar. Inilah yang membuat relatif lebih bersih. Kami dapat Adipura setelah 15 tahun kosong kan. Karena itu. Plus karena saya ikutan. Dari tangan saya ikut kotor juga. Jadi makanya the best leadership is leadership by example. Nah, Bandung ini luar biasa potensialnya. Ini bukan saja dari segi ini alamnya dan juga banyak kan industri. Kalau saya ingatkan dulu kalau ke Bandung itu belanja di situ juga kalau mau beli apa tuh outlet dan manusianya juga anak-anak mudanya kan sangat kreatif. Betul. Jadi apa kira-kira yang bisa diciptakan lagi Kang Emil supaya ada pendorong dan penggerak ekonomi Bandung ini? Menariknya Bandung ini kan fokus pada kreatif ekonomi ya. Kreatif ekonomi ini kan datang dari gagasan, dari ide. Ada yang nyebutnya hobinomics, dari hobi jadi economics dan macam-macam. Ada yang nyebutnya knowledge ekonomi, dari pengetahuan menjadi temuan menjadi ekonomi. Apapun itu, kami punya source-nya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku kota kami kota ekonomi kreatif, bisa dilihat dia punya anak muda yang banyak berpendidikan nggak? Kalau nggak susah. Nah kami punya sumber itu kan. Nah sekarang tugas pemerintah ini memfasilitasi. Maka bulan Mei saya akan meresmikan the first in Indonesia Creative Center. 6 lantai, ada innovation room-nya, ada laser printer, ada laser buat motong mesin kayu, besi, ada 3D printer, ada bioskop, ada toko desain, ada studio tari, musik, macam-macam lah. Intinya tempat di mana anak Bandung tinggal bawa gagasan, minjem apa, jadi produk, dan bisa jadi ekonomi kan. Nah itu tugas saya. Tadinya mereka kesulitan. Jadi semacam inkubator itu kan? Inkubator. Saya investasi 50 miliar untuk teknologi dan bangunannya. Anak muda Bandung tinggal bawa gagasannya aja. Inilah cara saya mengakselerasi supaya gagasan tidak berhenti jadi gagasan. Gagasan menjadi produk, menjadi ekonomi, mensejahterakan. Gitu. Gimana ke depan, Kang Emil? Ini kan baru periode pertama lah istilahnya. Ya, pilihan apakah sudah cukup
apa yang perlu dilaksanakan dalam periode pertama ini, atau mau tidak mau idealnya periode kedua juga dijalankan? Ya, saya itu ada 3 opsi. Satu, melanjutkan periode kedua, hasil survei sih bagus, 90% ya. Atau naik menjadi gubernur, itu juga ada dorongan. Atau kembali jadi arsitek. Kalau yang nomor 3 ini, keluarga pengennya yang nomor 3. Karena waktunya habis buat urusan Bandung, keluarga kan, lagi anak-anak kan masih saya urus gitu kan. Itu juga ada curhatan mereka yang harus saya perhatikan. Gini-gini saya harus masih punya peran sebagai ayah. Anak saya pernah nangis karena rindu PR-nya dibantu saya gitu kan, ngerjain. Karena sibuk saya kan kelupaan, dia nangis, sedih apa. Hal-hal manusiawi begitulah ya. Nah, Bandung ini fondasinya udah kuat, insya Allah gitu ya. Sehingga tantangan saya kalau lanjut di Bandung kalau fondasinya belum kuat. Jadi 40, 40, 20 lah kalau di persentase. 40 melanjutkan wali kota, 40% melanjutkan naik ke atas, 20% kembali jadi warga sipil lagi. Kenapa 40 jadi gubernur? Apa yang kira-kira bisa tadi, lebih dilakukan? Kalau gubernur kan... Karena kan biasanya bupati yang jauh lebih... Gubernur pusing kadang-kadang kan ngurusin bupati yang jalan sendiri-sendiri misalnya. Ya, atau tantangan gubernur kan coordinating role ya. Mengkoordinasikan. Justru masalahnya jangan sampai kota kabupatennya sendiri-sendiri. Kalau kota kabupaten ini sendiri-sendiri terjadi ketimpangan tadi kan. Terjadi tadi saya nggak bisa ngurusin banjir sendiri kan begitu. Nah mungkin di role yang lebih tinggi ini, coordinating role ini, masalah-masalah regional yang tadinya tidak bisa terselesaikan oleh masing-masing justru diselesaikan oleh role regional. Minimal mungkin saya punya pengalaman ngelola yang sangat teknis, ngelola yang sifatnya konseptual dan koordinatif. Bagi saya itu jadi bekal leadership. Iya. Tapi seberapa sustainable ya nanti apa yang telah dibuat oleh seorang Ridwan Kamil kalau nanti misalnya ada wali kota baru kemudian ya wali kota yang baru mah pasti lebih enak ya melanjutkan yang sudah saya bongkar-bongkar, saya perbaiki dibanding saya yang memulai pertama. 2 hal saya kunci dengan regulasi, peraturan wali kota, peraturan daerah kan begitu ya. Kedua, saya akan bikin buku rahasia terinspirasi dengan Presiden Amerika. Presiden Amerika itu punya tradisi, punya buku yang hanya dibaca oleh presiden berikutnya. Nah, saya akan bikin buku rahasia, serba-serbi jadi wali kota lah, menghadapi ormas begini loh, ngelobi menteri gini loh tipsnya kan begitu kan. Kalau duit kepepet begini, kalau di demo begini. Nah, itu nanti saya beriin ke wali kota berikut. Sehingga dia yang baru nggak usah banyak learning curve lagi kayak saya, belajar yang repot, cukup di semua problem ada jawaban di pengalaman saya. Nah mudah-mudahan dengan begitu tidak usah balik kanan kan, tidak usah merekayasa yang baru lagi, melanjutkan, menyempurnakan. Nah itulah esensi sustainability. Jadi semua ketika Anda menjabat sebagai wali kota, kira-kira semua target, keinginan itu akan bisa terpenuhi setelah 5 tahun ya, tahun depan. Ya, saya ini orang optimis ya. Jadi optimis yang terkalkulasi. Jadi saya optimis siapapun wali kotanya, Bandung akan jauh lebih keren. Saya akan buktikan Bandung walaupun bukan Jakarta, dengan uang hanya 1/10 Jakarta, bisa membawa banyak inspirasi. Keberlanjutan saya kunci tadi dengan buku rahasia dan juga regulasi. Dan regulasi kan begitu kan. Dan kalaupun saya misalkan ada takdirnya jadi gubernur misalkan di Jawa Barat, kan masih tinggal di Bandung juga, masih sepedahan juga, masih jalan kaki juga, masih nongkrong di sini juga. Jadi sebenarnya masih memonitor. Tapi ini kan 40-40 tadi, 40. Apa yang akan memberatkan antara 2 pilihan itu? Kalau ternyata di akhir keputusan saya, ternyata Bandung masih dilaporkan berjibun dengan masalah fundamental ya. Mungkin rawan juga ditinggalkan kan. Nah saya nggak akan memaksa berambisi ke gubernur, saya lanjutkan aja Bandung. Karena ibu saya nasihatnya satu, tidak penting level jabatan itu, ibu saya bilang. Yang terpenting itu seberapa bermanfaat
keputusanmu, energi hidupmu kan begitu kan, waktumu untuk membawa perubahan. Makanya nasihat ibu saya pakai. Saya bilang, hey, walaupun kamu lurah, kamu camat, saya wali kota, nggak ada bedanya. Bukan gaya-gayaan, tapi seberapa dampak dari keputusanmu, kehadiranmu terhadap masyarakat. Jadi kalau saya nggak jadi gubernur, nggak masalah juga. Karena ukuran keberhasilannya bukan kuantitas gitu, tapi kualitas perubahan. Oke, Saya Kang kira Emil. itu. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan mewakili Banyak. semua pemikiran progres dan mudah-mudahan 1-2 bisa jadi inspirasi juga. Iya, selalu terinspirasi kalau kita berbicara dengan Kang Emil. Masih muda, energinya luar biasa, inovasinya, dan juga saya lihat banyak sekali perubahan yang positif yang telah dilakukan. Saya sebagai seorang yang lahirnya di Bandung, ternyata sukses mengembalikan ya. Waktu saya kecil tuh kan suasana Bandung itu adem, banyak pohonnya, banyak bunganya, dan selalu sangat menyenangkan. Saya lihat Bandung ini harus memang jadi contoh, semoga bisa direplikasi Amin. di kota-kota lain. Nanti apapun pilihannya Kang Emil, mau mungkin kembali jadi arsitek juga, siapa tahu. Yang penting hidupnya bermanfaat. Pasti yang penting hidupnya bermakna dan pasti bermakna karena terus berkontribusi. Saya lihat sekali lagi. Terima kasih Kang Emil. Sama-sama Mbak Desi. Sukses. Ya, demikian Insight kali ini. Jangan lupa saksikan Insight bersama saya Desi Anwar di lain waktu. Sampai jumpa. Bye-bye.